Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bersama-sama mempelajari berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam produk-produk teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, sekarang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan banyak inovasi baru dan kreativitas baru. Nah, makanya inovasi dan kreativitas baru tersebut harus kita daftarkan ke dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Oke teman-teman, apa saja yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual khususnya dalam bidang produk teknologi informasi dan komunikasi? Simak video ini. Nah, ini beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, jelas kita akan mempelajari apa itu pengertian hak kekayaan intelektual ya. Yang kedua, kita juga akan membahas lisensi-lisensi perangkat lunak yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang penggunaan lisensi perangkat lunak atau aplikasi. Yang terakhir, yang C, yang akan kita bahas berkaitan dengan aspek ekonomi dan bisnis dari hak kekayaan intelektual. Ada 4 aspek atau ada 4 hal yang nanti kita akan pelajari teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi dalam moral hak kita, yang kedua dalam haki ekonomi dan bisnis, yang ketiga haki bagi pelaku usaha dan bisnis, yang keempat nanti akan kita pelajari manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian hak kekayaan intelektual. Nah, ini pengertiannya. Jadi haki adalah haki ya. Ini pengertiannya, hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari kreativitas dan intelektual yang lahir karena kemampuan intelek. Nah, teman-teman perhatikan, ketika kita ngomongin haki, berarti hak untuk menikmati secara ekonomi. Apa yang kita nikmati, dari mana? Nah, yang dinikmati nilai ekonominya dari hasil kreativitas dan intelektual. Jadi 2 poin ini yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita ngomongin hak kekayaan intelektual adalah kita harus perhatikan kreativitas dan intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, sehingga kreativitas dan intelektual ini menghasilkan nilai ekonomi. Oke. Jadi haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas dan intelektual yang lahir karena intelektual manusia. Ya. Jadi ada 4 kata kunci yang kita harus perhatikan. Yang pertama, nilai ekonominya. Nilai ekonomi dinikmati dari hasil kreativitasnya dan intelektualnya dari hasil kemampuan manusia. Jadi kalau misalkan kita ngomongin haki, minimal ada 4 hal. Yang pertama, nilai ekonomi. Oke. Yang kedua, nilai ekonomi ini hasil dari kreativitas dan juga intelektual yang lahir dari kemampuan manusia. Oke ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin haki, minimal 4 poin ini yang nanti harus kita perhatikan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, haki secara umum dibagi ke dalam 2 kategori ya. Jadi pembagian garis besar haki dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 yang termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 yang termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ini, jadi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Apa saja contohnya? Contohnya banyak ya, kayak buku. Nah, buku juga dilindungi ya. Pamflet, karya tulis yang diterbitkan, terus ceramah juga termasuk, kuliah, pidato,
terus alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu-lagu musik yang kalian dengarkan itu juga dilindungi hak ciptanya, terus drama musikal, koreografi, pewayangan, pantomim, ya. Terus karya seni terapan, arsitektur, termasuk ke dalam peta juga teman-teman. Terus batik ya, batik juga dilindungi ya. Fotografi, fotografi. Terus sinematografi, terus tafsir, terjemahan, permainan video, program komputer juga termasuk ke dalam hak cipta. Jadi banyak sekali ya teman-teman contoh yang termasuk ke dalam hak cipta. Intinya hak cipta adalah yang berkaitan untuk melindungi segala sesuatu yang termasuk ke dalam ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tadi contohnya banyak ya, ada buku, ada drama, ada pidato, video, terus batik, musik, dan lain semacamnya. Banyak. Itu hak cipta ya. Nah, selanjutnya ada lagi hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri dibagi lagi ke dalam beberapa kriteria. Ini beberapa kriteria hak kekayaan industri. Jadi pembagian hak kekayaan industri. Yang pertama ada hak paten. Nah, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, apa itu inventor, teman-teman? Inventor adalah orang yang menemukannya. Jadi inventor ini orang yang menemukan. Nah, sedangkan invensi adalah teknologi yang ditemukan. Oke. Jadi hak paten berkaitan dengan dua ini teman-teman, dengan dua hal. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Inventor ini penemu, orang yang menemukan teknologi atas hasil invensinya. Nah, atas hasil barang temuannya gitu di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, biasanya hak paten ini teman-teman kalau di Indonesia didaftarkan kepada Dirjen HKI. Biasanya jangka waktu tertentunya ini sekitar 10 sampai 20 tahun. Itu hak paten. Jadi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Inventor ini adalah orang yang menemukan atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, jadi invensi ini adalah barang yang ditemukannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, kalau di Indonesia didaftarkan kepada Dirjen HKI ya, jangka waktu tertentunya bisa 10 sampai 20 tahun. Oke. Sekarang pertanyaannya, sering banget ketukar antara hak cipta dengan hak paten. Oke. Apa itu hak cipta? Perbedaannya apa sih antara hak cipta dan hak paten? Nah, kalau hak cipta ini dia diberikan secara otomatis, diberikan secara otomatis kepada siapa yang pertama kali mendeklarasikan idenya, mendeklarasikan ide atau temuannya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang pertama kali menemukan sesuatu, terus dia langsung mendeklarasikan idenya, dia tulis misalkan hasil karyanya, tulis dipublish di internet segala macam, itu berarti hak cipta dia, tetapi belum terdaftar gitu ya. Nah, berbeda dengan hak paten tadi. Nah, berbeda dengan hak paten ini gitu. Jadi kalau tadi diberikan secara otomatis hak cipta ya kepada yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, kalau hak paten siapa yang pertama kali mendaftarkan? Siapa yang pertama kali mendaftarkan teknologi tersebut. Jadi kalau hak paten siapa yang pertama kali mendaftarkan teknologi tersebut? Didaftarkannya kemana? Ke sini teman-teman. Jadi kalau misalkan seseorang pertama kali dia mendaftarkan suatu temuan gitu, suatu
kreativitas baru, inovasi baru kepada Dirjen HKI, nah dia yang berhak mendapatkan hak paten tersebut. Kalau hak cipta tadi, dia tanpa harus mendaftarkan dulu kepada Dirjen HKI, terus dia mendeklarasikan ide-ide tersebut, itu berarti dia hak ciptanya punya dia, tetapi belum tentu hak cipta sama dengan hak paten, itu berbeda teman-teman gitu ya. Nah, contoh beberapa antara hak paten ya yang ada di Indonesia, di kasus di Indonesia. Nah, pertama contoh nih, kalau misalkan kita pasti kenal lah, ada Bapak Habibie ya, dia Habibie gitu. Nah, Pak Habibie ini teman-teman dia menemukan sebuah formula atau sebuah rumus gitu untuk menghitung kerekatan pesawat dengan baik gitu, sehingga formula untuk menghitung kerekatan pesawat dengan baik. Nah, sehingga dengan adanya formula ini menjaga keselamatan penerbangan gitu. Jaga keselamatan penerbangan. Oke. Nah, terus juga mempermudah biaya perawatan. Nah, ini adalah hak cipta dan hak paten juga gitu teman-teman. Jadi Pak Habibie ini dia menemukan formula atau rumus yang berkaitan dengan cara menghitung kerekatan pesawat dengan baik sehingga bisa menjaga keselamatan dunia penerbangan dan juga mempermudah biaya perawatan. Nah, ini adalah di bidang teknologi tuh. Jadi Pak Habibie dia juga menemukan, dia juga langsung mendaftarkan ciptaannya ini kepada instansi tadi Dirjen HKI ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung kerekatan pesawat dengan baik gitu, sehingga tadi bermanfaat ya, menjaga kestabilan dunia penerbangan, terus juga mempermudah biaya perawatan gitu teman. Itu contoh hak paten gitu ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ini hanya saya sampaikan satu contoh. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas hak paten. Selanjutnya kita akan bahas yang berkaitan dengan merek dagang. Apa itu merek dagang? Merek dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, atau huruf-huruf atau angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk identitas perdagangan ya. Jadi tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata atau huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari semua komponen. Untuk apa? Untuk identitas perdagangan. Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Misalkan Nike, Adidas, terus apa lagi? Larutan penyegar tuh, apa kaki 3 gitu misalnya. Terus atau cap badak gitu. Terus apalagi mie instan kayak banyak, mie sedap, Indomie, JNE, Iki, JNT ya. Pokoknya merek-merek dagang gitu ya teman-teman. Banyak yang lebih paham gitu ya terkait dengan merek dagang. Jadi merek dagang adalah tanda-tanda tadi yang berupa gambar, nama atau kata-kata atau huruf atau angka atau warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk identitas perdagangan. Jadi kalau misalkan kita ingat Nike, oh berarti kita harus ingat sepatu. Sama Adidas juga sepatu. Terus ada larutan, oh minuman. Terus mie instan kayak sedap, terus Indomie segala macam. Jadi kita paham. Setelah merek dagang, selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang. Ya, rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis lainnya gitu. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya gitu ya. Nah, jadi rahasia dagang ini bagaimana agar proses bisnis yang kita lakukan tidak boleh diketahui oleh umum gitu, baik di bidang teknologi atau bidang proses bisnis yang lainnya gitu. Karena kalau misalkan diketahui oleh umum, kemungkinan besar produk tersebut akan ditiru gitu, atau kegiatan produksi tersebut akan ditiru oleh orang lain atau oleh pihak lain gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah metode produksi, bagaimana pengolahan suatu produk gitu supaya menghasilkan produk tersebut gitu. Terus metode pengolahan juga,
terus metode penjualan atau informasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Intinya bagaimana cara kita melindungi agar proses bisnis kita atau proses bidang teknologi yang kita buat tidak bisa ditiru oleh orang lain atau pihak lain. Jadi harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya D, identitas layanan. Nah, identitas layanan ini hampir sama dengan merek dagang ya, cuman dia ada identitas sesuatu yang lain gitu dari merek dagang. Jadi dia untuk bagaimana mengidentitas suatu produk gitu atau suatu layanan gitu. Nah, identitas layanan adalah kata, frase, logo, simbol, warna, atau bau, bahkan bau ya, yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakan dengan pesaing gitu ya. Contohnya seperti yang sering kita dengar adalah ada identitas layanan yang berkaitan dengan pegadaian. Contoh ya, pegadaian itu apa identitas layanannya? Nah, pegadaian itu adalah pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Pegadaian menyelesaikan. Ini adalah identitas layanan gitu. Jadi apa tagline atau moto yang ada pada layanan tersebut untuk mempermudah orang lain ketika mendengar kata-kata tersebut, oh pasti berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pelayanan jasa, berkaitan dengan produk teknologi segala macam gitu ya. Nah itu yang identitas layanan. Oke, selanjutnya yang E ada lagi desain industri. Nah, ini berkaitan dengan kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari semuanya baik 3 dimensi atau 2 dimensi. Contohnya adalah model handphone. Nah, model handphone yang dikeluarkan oleh masing-masing brand, masing-masing perusahaan itu kan beda-beda gitu. Nah, itu biasanya juga dilindungi. Model handphone kayak gini tidak boleh dipakai oleh handphone yang lain gitu. Kalau misalkan lu mau pakai model handphone yang gue ciptakan, lu harus bayar royalti misal kayak gitu, itu juga dilindungi teman-teman. Nah, itu ya model handphone. Terus desain mobil, makanya kadang-kadang kita melihat mobil tuh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pasti berbeda, meskipun kadang mirip-mirip ya, tapi pasti ada bedanya. Karena kalau misalkan plug sama, tadi harus bayar royalti untuk menggunakan desain tersebut di perusahaan ya. Terus selanjutnya adalah kerajinan tangan. Terus baju jersey, desain peralatan teknologi ya. Jadi itu yang berkaitan dengan desain industri. Intinya konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari semuanya baik 3 dimensi atau 2 dimensi. Oke, selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu ini biasanya dia dilindungi berkaitan waktunya adalah 10 tahun. Nah, ini penting nih. Terus juga diatur dalam undang-undang, diatur dalam UU nomor 32 tahun 2000. Oke, jadi desain tata letak sirkuit terpadu ini biasanya dia masanya ada dalam 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2000. Apa itu desain tata letak sirkuit terpadu? Yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen yang sekurang-kurangnya. Ini elemen-elemen itu maksudnya di sini elemen elektronik ya teman-teman, elemen elektronik yang sekurang-kurangnya satu elemen aktif atau yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan di dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan elektronik tertentu. Contohnya apa? Contoh dari tata letak sirkuit terpadu adalah osilator ya. Contohnya osilator. Nah, osilator ini digunakan di dalam radio. Kalau di komputer apa? Di komputer chip ya, atau sebutlah kita prosesor gitu. Ini digunakan di komputer. Nah, banyak lagi peralatan-peralatan yang lainnya yang ada di desain tata letak sirkuit terpadu, terutama kalau misalkan teman-teman anak robotik ya. Nah, di robotik itu banyak banget tuh desain tata letak sirkuit terpadu. Sensor, bagaimana dia harus maju, bagaimana dia harus mundur, bagaimana dia harus bereaksi gitu. Itu banyak banget ya, terutama di dunia robotik itu. Nah, itu teman-teman
beberapa hal ya. Ada berapa berarti? Ada 6 ya. 6 yang termasuk ke dalam hak kekayaan industri. Oke, yang pertama tadi hak paten, yang kedua merek dagang, yang ketiga rahasia dagang, yang keempat identitas layanan, yang kelima desain industri, yang keenam yang terakhir desain tata letak sampai terpadu. Oke, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan lisensi perangkat lunak. Kenapa sih harus ada lisensi perangkat lunak? Nah, adanya lisensi perangkat lunak ini teman-teman karena adanya tingginya pembajakan software ya, atau aplikasi. Nah, karena adanya tingginya pembajakan software atau aplikasi, makanya perlu adanya undang-undang. Ini perlu adanya undang-undang nomor 28 tahun 2014. Nah, undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini mengatur ini ya. Mengatur ini nih. Adanya undang-undang nomor tahun 2014 ini mengatur beberapa poin ini, teman-teman. Yang pertama, dia mengatur bagaimana cara kita menggunakan atau memperbanyak suatu software. Ketika kita pengen menggunakan atau memperbanyak suatu software, kita harus menggunakan atau diwujudkan dalam bentuk lisensi. Jadi ketika kita pengen menggunakan software, misal kita pengen menggunakan software KineMaster kalau di Android ya, KineMaster yang versi Pro. Nah, kita harus beli dulu nih. Pro kita harus beli. Nah, beli ini nanti akan mendapatkan lisensi. Nah, bentuk lisensi ini artinya bahwa kita sudah bisa menggunakan KineMaster ini versi yang Pro. Sama ketika kita menggunakan misalkan kalau di komputer Microsoft Office, kita harus punya dulu lisensinya agar Microsoft Office di laptop kita atau di komputer kita bisa kita gunakan secara maksimal. Oke, sekarang selanjutnya kita bahas ke sini. Lisensi dapat diartikan pemberian izin sesuai dengan perjanjian. Misal kalau misalkan tadi beli yang Pro, perjanjiannya berapa? Misal 125.000 per bulan. Nah, itu ada lisensinya. Artinya lisensi adalah pemberian izin sesuai dengan perjanjian. Tadi misalkan 125.000 per bulan. Habis itu perpanjang lagi, Nah, itu biasanya ketika kita mau beli suatu software pasti kita diberikan dulu beberapa perjanjian gitu. Terus pemberian izin dari pemilik barang jasa kepada penerima gitu. Nah, dengan adanya lisensi ini makanya akhirnya diberikan izin dari pemilik dari perusahaan yang membuat software tersebut kepada penerima gitu. Nah, teman-teman, untuk bisa menggunakan suatu software berbayar seperti sistem operasi Windows, Microsoft Office, dan lainnya, kita harus mempunyai lisensi tadi ya sebagai tanda bukti telah diberikan izin untuk menggunakannya. Nah, karena adanya tingginya tingkat pembajakan software di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di antara ini nih. Nah, tingginya pembajakan software di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di antaranya ini ya. Yang pertama, mahalnya harga perangkat lunak tersebut. Jelas ya, ketika kita pengen beli kadang-kadang ini mahal banget, belum lagi belinya harus menggunakan dolar gitu. Atau tidak bisa menggunakan mata uang Indonesia, harus pakai PayPal gitu. Terus kurangnya sosialisasi berkaitan dengan undang-undang hak kekayaan intelektual. Jadi kita nggak tahu bahwa ketika kita menggunakan software bajakan ada hukumannya gitu, dan kita harus menggunakan produk yang asli gitu. Makanya kadang-kadang masyarakat nggak tahu karena kurangnya sosialisasi. Terus kurangnya penegakan pelanggaran hukum haki. Nah, undang-undangnya ada, tetapi kadang-kadang pelanggaran hukum seolah-olah dibiarkan gitu. Makanya ya udahlah biarin aja gitu. Terus besarnya keuntungan dari penjualan produk bajakan, jelas ya, produk-produk bajakan kalau misalkan aslinya misal kita ini deh film misal. DVD film yang aslinya mungkin harganya 700 ribuan. Nah, tapi yang bajakan mungkin harganya cuma 70 ribuan, jauh banget bedanya gitu. Nah, makanya itu juga menjadi salah satu faktor kenapa tinggi pembajakan software atau produk yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu teman-teman yang pertama, karena mahal produk perangkat lunak tersebut, kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan undang-undang haki. Selanjutnya adalah penegakan hukum berkaitan dengan haki juga kurang, kayak seolah-olah dibiarkan. Terus besarnya keuntungan dari penjualan produk bajakan. Nah, lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak, hak ekonomi dan hak moral pada perlindungan hak cipta.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan dalam hak cipta meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan ya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Uang gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi atas ciptaan. Yang kedua, hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Jadi misalkan ketika kalian dengerin lagu A, misal, kalian pasti akan terus-terusan, oh ini yang nyiptainnya itu hak moral gitu, hak yang melekat pada diri pencipta gitu. Meskipun kadang-kadang tadi ciptaannya sudah dialihkan kepada orang lain atau ciptaannya sudah dibeli oleh orang lain, tetapi hak pertama kali yang menciptakan itu pasti akan selalu ada gitu. Jadi itu ya, hak ekonomi dan hak moral, perlindungan hak cipta. Nah, terus pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, nah ini ya, jadi pencipta dan pemegang hak cipta, beda ya, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan ini. Hak ekonomi ini untuk proses bisnisnya. Oke. Untuk melakukan apa? Pertama, dia berhak menerbitkan ciptaannya. Terus menggandaan ciptaan dalam segala bentuk, terus penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Ya, jadi itu hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, dari poin-poin ini semua ujung-ujungnya nanti untuk proses bisnis, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini untuk apa teman-teman? Sebagai penghargaan tadi, sebagai penghargaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oke, terus hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk, ini hak moral ya, misalnya. Ini hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Ciptaan, misalkan sebuah lagu sudah dibeli hak ciptanya oleh orang lain gitu, tetapi yang menciptakan boleh meminta supaya dia tetap dicantumkan di lagu tersebut gitu. Jika lagu tersebut dipakai untuk umum, menggunakan nama asli atau samarannya tergantung dia pengennya pakai nama asli atau nama samaran. Mengubah ciptaannya sesuai kepatuhan di masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertanyakan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan dan motif. Nah, yang kedua, pentingnya haki dari sisi bisnis dan pentingnya haki dari sisi ekonomi dan bisnis. Nah, pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan hakinya. Kenapa? Karena hampir semua negara di dunia saat ini menganut sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, maksudnya adalah baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi teman-teman nih sangat berkaitan dengan perlindungan hakinya. Kenapa? Karena hampir semua negara dia menganut sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka itu perekonomian yang ada pada negara tersebut dia melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Contohnya adalah ekspor impor, baik barang ataupun jasa serta modal dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Indonesia pun dia menganut ekonomi terbuka. Nah, ini kata kuncinya teman-teman yang harus kita perhatikan. Makin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan hakinya akan memainkan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Karena ingat, ketika perekonomian itu terbuka, tadi haki akan mendapatkan proses bisnis. Nah, bisnis semakin banyak bisnis atau semakin banyak nilai ekonominya kepada suatu perusahaan, misal pada suatu perusahaan atau kepada tadi suatu pencipta atau pemegang hak cipta, otomatis ini juga akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan pendapatan suatu negara. Karena tadi banyaknya proses bisnis yang ada pada haki tersebut. Jadi haki sangat penting
memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penting teman-teman ya. Nih, selanjutnya yang ketiga, pentingnya Haki bagi pelaku usaha dan bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri dan pelaku usaha kecil menengah adalah salah satu penopang ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, industri kecil dan menengah dituntut untuk senantiasa kreatif dan melakukan inovasi seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, semakin tinggi kreativitas dan semakin tinggi inovasi, tentu akan melahirkan produk-produk baru yang harus dilindungi sebagai suatu Haki. Nah, sehingga semakin banyaknya kreativitas dan inovasi ini, Haki akan semakin meningkat. Tadi, ketika Haki meningkat, otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu. Kita lanjut, penemu atau pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai hak untuk memonopoli atas hasil inovasi atau temuannya tersebut. Hak monopoli ini berlaku dalam jangka waktu tertentu di mana hak ini juga dapat mempengaruhi struktur kompetisi dan dunia usaha, misalnya dengan pemberian lisensi dan franchise gitu ya. Nah, banyak sekarang karena adanya Haki di bidang pelaku usaha dan bisnis yang kecil-kecil kayak UMKM gitu kan, dia melindungi ciptaannya, akhirnya adanya dengan dalam bentuk franchise. Nah, seperti yang kita tahu, contoh Teguk ya, banyak tuh franchise-nya. Nah, ketika pengen membuat kedai Teguk misalnya, kita harus bayar dulu franchise-nya kepada yang memiliki hakinya tersebut ya. Haus juga sama, terus apalagi Planet Ban ya, itu juga sama itu. Kenapa hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Karena adanya haki, teman-teman. Dengan adanya haki, seseorang tersebut, penemu atau pemilik haki tersebut, ketika pengen buka usahanya dan orang lain pengen melakukan buka ini juga dengan brand-brand yang sama ini juga, harus bayar franchise-nya dulu, harus bayar lisensinya dulu ke perusahaan-perusahaan pemegang atau penemu hak kekayaan intelektual tersebut gitu. Makanya hak itu penting bagi pelaku usaha dan bisnis supaya proses bisnis yang mereka lakukan tidak dicontek oleh orang lain atau oleh kelompok yang lain. Nah, ini beberapa manfaat dapat diperoleh dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama jelas, perlindungan kekayaan intelektual kuat akan mempengaruhi cara pandang investor asing ya. Nah, kalau misalkan investor asing sudah percaya, misal di Indonesia, bahwa perlindungan hakinya sangat kuat, sangat bagus gitu, akhirnya investor asing dia mau menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ketika dia mau menanamkan modalnya di Indonesia dan mendatangkan orang-orang yang expert gitu di Indonesia untuk membangun sebuah perusahaan, akhirnya bisa dilakukan transfer teknologi. Terus juga terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat gitu ya. Jadi adanya investor asing, dia percaya karena adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia ini sangat bagus, akhirnya dia buat sebuah perusahaan teknologi Indonesia. Dia mendatangkan orang-orang expert yang pintar di bidangnya, dan terus orang Indonesia kan otomatis akan masuk di perusahaan tersebut. Akhirnya bisa transfer teknologi yang sedang berkembang dan teknologi-teknologi yang akan maju di beberapa zaman ke depan. Nah, dengan adanya itu juga akhirnya terbuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, memberi pendapatan bagi penemu atau pemilik kekayaan intelektual seperti adanya tuh royalti dan lisensi, yang ujung-ujungnya akan tadi meningkatkan perekonomian negara. Karena tadi haki akan meningkatkan perekonomian negara. Kenapa? Karena sekarang sistem perekonomian di hampir semua negara menganut ekonomi terbuka. Itu kan adanya ekspor dan impor. Siapapun boleh melibatkan diri dalam perdagangan jasa di seluruh dunia ini gitu. Nah, dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, otomatis akan meningkatkan perekonomian negara karena harus bayar royalti dan lisensi gitu. Terus yang ketiga, akan mendorong timbulnya kreativitas dan inovasi baru. Jelas, karena adanya perlindungan hak cipta, tidak ada lagi istilah jiplak-jiplakan, tidak ada lagi istilah mencontek. Nah, kalau misalkan sudah ada tidak istilah mencontek dan istilah jiplak-jiplakan, akhirnya kreativitas semakin tumbuh dan inovasi baru juga semakin ada. Yang keempat, mencegah beberapa pihak lain mengambil keuntungan.
dari temuan dan atau produk yang kita miliki, sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat adanya pemalsuan, tadi ya, penjeblakan, pembajakan, dan aktivitas yang merugikan lainnya. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia gitu. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini yang berkaitan dengan perlindungan hak yang ada dalam produk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu sangat penting teman-teman ya. Jadi adanya perlindungan hak tadi sudah kita bahas bahwa ternyata ketika teman-teman menciptakan suatu produk khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, itu harus dilindungi dan bisa mendatangkan kesejahteraan nilai-nilai ekonomi bagi diri kita sendiri sebagai pelaku atau bahkan bagi Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.